بنعمته وعليه تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ومن tabi'ahum biihsan ila yaumiddin ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya takzimi pada Ustadz Nuruddin selaku dosen mata kuliah balaghah. Yang saya banggakan pada teman-teman dan seperjuangan dalam mata kuliah balaghah 1. Baik, persilakan kami dari kelompok untuk mempresentasikan, menjelaskan mengenai salah satu yaitu kepada saudara Ustadz. Saya silakan. Sebelumnya teman-teman bisa membuka buku teman-teman masing-masing halaman 25 halaman 25 kepada sama. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan mengenai macam-macam tasbih, yaitu ada 5: tasbih mursal, tasbih muakkad, tasbih mujmal, tasbih mufassal, dan tasbih balik. Untuk yang pertama adalah tasbih mursal. Tasbih mursal adalah tasbih yang disebutkan ada tasbihnya. Seperti pada contoh ana kalma'i imraditu sofaan wa idza safitu kuntu lahiban. Pada bait tersebut penyair merupakan menyerupai kala ia sedang rela dan dengan api yang bergejolak ketika ia sedang marah, yakni sebagai sesuatu yang disukai namun berpengaruh. Kemudian contoh berikutnya, sirna fi lailin bahimin ka'annahul bahru dhalaman wa irhaban. Dalam contoh syair kedua, malam yang gelap dan menakutkan diserupakan dengan laut. Bila kita perhatikan kedua tasbih di atas, pada keduanya ada tasbihnya disebutkan. Dan setiap kali tasbih yang ada tasbihnya disebutkan, itu dinamakan dengan tasbih mursal. Dan bila kita perhatikan lebih lanjut kepada kedua syair tersebut, wajah syibihnya dijelaskan juga dan dirinci. Dan setiap tasbih yang ada yang demikian disebut dengan tasbih mufassal, yaitu tasbih yang disebutkan wajah syibihnya. Kemudian yang ketiga ada tasbih mujmal atau tasbih yang dibuang wajah syibihnya. Seperti pada ungkapan Ibnu Rumi yang menyatakan dalam merasapi nyanyian seorang menyanyi, faka'anna ladzata sautihi wa dabiba sinatun tamasya fi mafasili nu'asi. Pada contoh tersebut, Ibnu Rumi menggambarkan keindahan suara dan penampilan seorang penyanyi seakan-akan keindahannya itu menyusup ke dalam tubuhnya, seperti menyusupnya rasa kantuk ke seluruh bagian tubuh. Akan tetapi ia tidak menyebutkan wajah syibihnya dan hanya mengandalkan bahwa kita dapat menangkapnya sendiri, yakni memberi buayan dan hiburan sekaligus. Kemudian contoh berikutnya, wa ka'anna syamsa munirata dinarun zalathu hadaidud darrabi, yang merupakan ungkapan dari Ibnul Mu'taz yang menyerupakan matahari ketika terbit dengan dinar yang baru saja selesai dicetak. Ia tidak menyebutkan wajah syibihnya, yakni warna kuning-kuningnya yang mengkilat. Kedua macam tasbih
di atas yang telah saya sebutkan, yaitu yang tidak menyebutkan wajah syibihnya disebut sebagai tasbih mujmal. Kemudian macam tasbih yang berikutnya adalah tasbih muakkad atau tasbih yang dibuang adat tasbihnya. Seperti pada contoh al-jawadu fis sur'ati barqun khotifun. Pada contoh ini, kuda balap diserupakan dengan kilat yang menyambar dalam kecepatannya. Pada contoh tersebut mempunyai arti kecepatan kuda balap itu bagaikan kilat yang menyambar. Kemudian contoh yang kedua yaitu anta najmun fi rif'atin wa diyain tajtalikal uyunu syarqan wa gharaban. Pada contoh yang kedua, seseorang yang dipuja diserupakan dengan bintang dalam hal tingginya kedudukan dan luasnya ketenaran. Dalam kedua contoh tersebut tidak disebutkan ada tasbihnya. Tidak disebutkannya ini dimaksudkan untuk menguatkan anggapan bahwa pihak musyabbah adalah pihak musyabbah bih itu sendiri. Dan tasbih yang seperti ini disebut sebagai tasbih muakkad. Kemudian tasbih berikutnya yaitu tasbih baligh atau tasbih yang dibuang ada tasbihnya dan wajah syibihnya. Seperti pada contoh yang diungkapkan oleh Al-Mutanabbi mengatakan tentang Saifud Daulah yang hendak menempuh suatu perjalanan. Aina azma'ta ayyuhadal umam nahnu nabtur ruba wa antal umam. Pada contoh tersebut Mutanabbi bertanya kepada orang dipujanya untuk mengungkapkan wibawanya dengan ungkapan, kemana Tuhan hendak menuju? Mengapa Tuhan meninggalkan kami? Kami tidak dapat hidup tanpa Tuhan karena Tuhan bagaikan mendung yang menghidupkan bumi yang mati, sedangkan kami bagaikan tumbuh-tumbuhan yang tidak dapat hidup tanpa siraman hujan. Dan contoh yang kedua adalah ungkapan dari Al-Muraqish. An-nasru misku wal wujuhu dana niru wa atraful akufi anam. Dan pada contoh tersebut Al-Muraqish menyerupakan bahwa semerbaknya seseorang dengan minyak kasturi menyerupakan wajah-wajah mereka dengan muka uang dinar dan menyerupakan ruas ujung jari dengan pacar yang biasa dipakai untuk mewarnai kuku. Bila kita perhatikan kedua contoh tersebut, keduanya ini juga termasuk ke dalam tasbih muakkad. Akan tetapi dibuangnya ada tasbih dan wajah syibihnya, yang hal ini juga menyebabkan dimaksudkannya penyair untuk berlebihan dalam menganggap bahwa musyabbah adalah musyabbih itu sendiri. Oleh karena itu, ia tidak dipergunakan ada tasbih yang memberi kesan bahwa musyabbah lebih lemah daripada musyabbah bih dalam wajah syibih. Di samping itu, tidak menggunakan wajah syibih yang memaksakan kesamaan kedua pihak dalam suatu sifat atau lebih dan tidak pada sifat yang lain. Tasbih yang sedemikian itu disebut sebagai tasbih baligh, yang merupakan salah satu sarana pengungkapan balaghah dan arena kompetisi yang leluasa bagi para pakar, penyair, dan penulis. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yaitu penyampaian materi kepada pemateri setelah saudara Salma, yaitu Mbak Mutamimah. Waktu saya silakan. Baik, terima kasih atas waktunya.
Selanjutnya adalah tasbihan wajhu syibah. Nah, saya mulai dari tasbih tamthil terlebih dahulu. Tasbih tamthil pengertiannya adalah idza kana wajhunya tentang suatu keadaan. Lalu kalau tasbih wajhu tamthil itu hanya diambil dari satu aspek saja, jadi tidak menggambarkan suatu keadaan. Contoh dari tasbih tamthil adalah seperti ayat Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Yang menjadi musyabbah di sini adalah alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Yang menjadi musyabbah bih di sini adalah habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Nah, antara musyabbah dan musyabbah bi ini sama-sama berupa kalimat yang menggambarkan tentang suatu keadaan. Keadaan dari musyabbah adalah orang yang sedang menginfakkan hartanya di jalan Allah, dan keadaan dari musyabbah bi adalah biji yang tumbuh dan kemudian wajhu syibah dari menyedekahkan harta kita di jalan Allah. Maka kelak akan berlipat ganda. Sama seperti biji tumbuh di cabangnya akan bercabang lagi. Kabisa wasyin jarrat aidil quyuni alma yasilu baina rudi zahri fi syattaini fasla, dan musyabbahnya adalah bisa syai'in jarradat aidil quyuni alaihi nasla. Nah, Abu Firas Al-Hamdani di sini menyerupakan Ini sepertinya terkendala jaringan. Mbak Mutamimah, silakan dilanjutkan. Itu masih mute. lanjutkan Apakah teman-teman bisa mendengarkan suara Mbak Mutamimah? Suaranya putus-putus, Mas. Iya. Putus-putus. Jaringannya Mbak Mutamimah putus-putus, Mbak.
Sudah. Tadi Silakan lanjutkan. Abu Firas Al-Hamdani. Wal ma'u yafsilu baina rawdi zahri al-ali. Janganlah kau ingkari bila orang yang dermawan tiada memiliki kekayaan, sebab banjir itu adalah musuh bagi tempat yang tinggi. Nah, pembahasannya adalah seorang penulis atau penyair dalam mengungkapkan sastra ada kalanya memakai ungkapan tasbih, bukan dalam bentuknya yang telah dikenal. Hal ini dilakukan untuk merangsang daya pikir, untuk menegakkan dalil atas hukum yang dikehendaki pada musyabah, dan karena senang menyamarkan tasbih. Sebab tasbih yang unik dan samar itu lebih balik mengena pada jiwa. Pada syair Abu Tamam tadi, dia berkata kepada seorang wanita, janganlah kau ingkari ketidakmampuan seseorang yang dermawan dalam hal kekayaan, karena hal itu bukanlah suatu hal yang mengherankan, sebab puncak-puncak gunung yang merupakan tempat tertinggi itu tidak dapat digenangi air banjir. Apakah dalam kalimat di atas terungkap adanya tasbih? Kalimat itu Abu Tamam sebenarnya secara implisit menyerupakan seorang dermawan yang tidak memiliki kekayaan dengan puncak gunung yang tidak pernah terlanda air banjir. Namun, Abu Tamam tidak dengan tegas menyatakan yang demikian, melainkan beliau mengungkapkannya dengan kalimat tersendiri yang mencakup makna tersebut dalam bentuk bukti. Pada contoh berikutnya, pada syair Ibnu Rumi atau yang berbunyi, kadang-kadang seorang pemuda beruban, dan hal ini tidak mengherankan. Bunga pun dapat keluar pada dahan yang mudah dan lembut. Dalam syairnya Ibnu Rumi ini menyatakan bahwa kadang-kadang seorang pemuda itu beruban sebelum usianya. Bukan sesuatu yang mengherankan karena dahan yang masih baru dan lembut kadang-kadang sudah berbunga. Dalam kalimat tersebut, Ibnu Rumi tidak mengungkapkan tasbih yang jelas karena beliau tidak berkata bahwa seorang pemuda yang telah beruban itu bagaikan dahan muda yang berbunga, melainkan ia menyatakan yang demikian secara implisit. Abu Thayyib mengatakan bahwa orang yang terbiasa merendah akan mudah menanggung kehinaan. Ini sudah saya ada selanjutnya. Dan tidak merasa sakit karenanya. Dugaan demikian bukanlah suatu hal yang batil karena bila mayat dilukahi, ia tidak akan merasa sakit. Kalimat ini mengandung tasbih, tetapi tasbihnya tidak jelas. Dengan begitu, ketika bait syair di atas, baik dari Abu Tamam, Ibnu Rumi, sama Abu Thayyib, sudah mencakup beberapa unsur tasbih dan menyinggungnya. Tetapi semua itu tidak terungkap dalam bentuknya yang telah kita kenal. Tasbih seperti yang demikian itu disebut dengan tasbih dhimni atau penyerupaan secara implisit. Beberapa kaidahnya, tasbih dhimni adalah tasbih yang kedua torofnya tidak dirangkai dalam bentuk tasbih yang telah kita kenal, melainkan keduanya hanya berdampingan dalam susunan kalimat. Tasbih jenis ini didatangkan untuk menunjukkan bahwa hukum atau makna yang disandarkan kepada musyabah itu mungkin adanya. Sudah, Mbak Naswa. What mute? Ya baik, saya lanjutkan ya langsung ke ini pembahasan selanjutnya, yaitu langsung ke latihan soal. Ini mungkin dibahas atau tidak, teman-teman? Enggak, terserah. Mungkin satu saja cukup. Iya.
Tentu saja ya, contoh soalnya ada di halaman 61 itu pada syairnya Al-Mutanabi. Wa asbasyiri min huma fi makanihi wa fi unukil hasna'i yustahsanul yang artinya syairku tentang mereka berdua, tentang Amir dan ayahnya sangat sesuai. Ibarat seuntai kalung di leher seorang wanita cantik akan menjadi sangat indah. Dan kemudian yang kedua ada karamun tabayyana fi kalamika matilan. Ini yang artinya dalam pembicaraanmu terkesan kebangsawananmu karena kuda yang istimewa itu dapat diketahui melalui ringkikannya. Contoh penyelesaiannya di situ ada 1, 2, 3, 4, ada 4 kolom ya. Ada 4 kolom. Yang pertama adalah kondisi syair musyabah. Di bagian musyabah itu ada kondisi syair yang digunakan untuk memuji orang yang tepat, maka syair akan menjadi lebih indah. Kemudian musyabah binya apa? Kondisi kalung yang berada di leher seorang wanita cantik menjadi lebih indah dan lebih bercahaya. Wajah syibahnya bertambahnya keindahan sesuatu karena berada di tempat yang indah, cocok gitu ya. Maka jenis tasbih ini adalah tasbih dhimmi. Kemudian yang syair kedua, adanya keadaan pembicaraan mengesankan kebangsawanan orang yang berbicara. Musyabah binya adalah keadaan ringkikan kuda yang istimewa menunjukkan kuda itu berasal dari keturunan yang bagus. Kemudian wajah syibahnya adalah penunjukan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Dan keduanya juga sama-sama tasbih dhimmi. Kemudian yang selanjutnya adalah maksud dan tujuan tasbih. Diawali dengan syairnya dari Al-Buturi yang berkata, ia dekat dengan orang-orang yang membutuhkannya, namun ia jauh dengan orang-orang yang setaraf dengannya dalam kebajikan dan kemuliaannya. Bagaikan bulan yang sangat tinggi, namun cahayanya sangat dekat bagi orang-orang yang menempuh perjalanan di malam hari. Kemudian ada 2 syair selanjutnya dari Az-Zubyani dan Al-Mutanabi. Al-Mutanabi ini menyifati tentang sifat seekor singa. Mungkin untuk maksud dan tujuan bisa saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas waktunya. Baik, kemudian yang selanjutnya yaitu penjelasan mengenai beberapa hal yang telah disampaikan oleh Ustadz. Untuk saya berizin sendiri untuk menjelaskan, karena mungkin teman-teman belum tentu memiliki waktu untuk memahaminya, jadi mungkin lebih enaknya untuk dibahas di sini. Jadi saya akan menerangkan 4 halaman, nanti halaman selanjutnya akan diterangkan oleh kelompok selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah warinal batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsanah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya apakah suara saya jelas? Jelas. Jelas. Perkenalkan saya untuk menjelaskan mengenai beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Ustadz. Pertama mengenai ulumul balaghah. Saya langsung ke ilmul bayan. Pertama yaitu ada at-tibaq. At-tibaq ini apa? Huwal jam'u baina syai'i wa didduhu fil kalam.
atibak ini atau yang bahasa kita yaitu keselarasan, itu merupakan kumpulan antara sesuatu dan al-jamu baina syai'i wa diddihi fil kalam, antara sesuatu dan lawan kata dari sesuatu tersebut dalam kalam. Tibak ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tibak bil ijab, ada tibak bisal. Tibak bil ijab ini apa? Tibak bil ijab ini itu huwa at-tadadud baina kalimatin wa aksiha. Ini lawan kata antara kalimat dan kebalikan dari kata atau kalimat tersebut. Contohnya, tahsabuhum ayqazaw wa hum ruqud. Lah ini ayqad ini bangun atau terbangun dari tidur, wa hum ruqud. Ruqud ini yaitu tidur. Jadi antara bangun dan tidur ini merupakan dua kalimat yang berlawanan kata. Oleh karena itu, dalam ilmu balaghah, ayat ini termasuk dalam kajian tibak bil ijab. Kemudian ada tibak bil salab, yaitu huwa tadadud baina kalimatin wa nafiha. Ini perlawanan kata antara kalimat dan nafiyul kalimat. Contohnya, yastaghfu, ini di sini kalau yang saya cross check ini bukan minallah. Yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna minallah. Itu mereka bersembunyi dari manusia dan tidak bersembunyi dari Allah. Nah, pada kalimat yastaghfun wala yastaghfun. Nah, yastaghfun ini merupakan kalimat yang bukan nafi. Kemudian la yastaghfun kalimat yang merupakan nafi karena ada la yang menunjukkan nafi tersebut. Oleh karenanya ayat ini termasuk pada pembahasan tibak bisalab. Sebelumnya bila mana ada yang perlu dikoreksi akan dikoreksi nanti. Karena kita masih dalam pembelajaran. Nah, kemudian rahasia keindahan dari contoh-contoh di atas yaitu sebagai ta'kidul makna wa tawdihuhu an tariqi zikri syai'i wa diddih. Ini penguatan makna dan penjelasan makna melalui metode penyebutan sesuatu dan lawan dari sesuatu tersebut. Dalam ini sesuatunya itu kalimat. Seperti tadi aiqad, lawannya itu ruqud. Nah, ini sirnya yaitu sebagai penguat makna. Kemudian penjelasan yang kedua mengenai ilmu bayan itu al-muqabalah. Wa ayutiya bimaknain au aksar summa yu'tiya bima yuqabilu dzalika ala tartib. Ini muqabalah ini kalau dalam bahasa kita itu perbandingan. Itu seseorang mendatangkan dua makna atau lebih, kemudian seseorang tersebut mendatangkan lawan atau perbandingan kata yang pertama. Contoh dalam ayat Al-Quran yaitu falyadhaku qalilan walyabku katsiran. Maka hendaklah tertawa maka hendaklah sedikit tertawa dan banyak-banyaklah menangis. Ini antara tertawa dan menangis ini kan merupakan kata yang menjadi perbandingan. Tertawa dan menangis. Ada lagi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, ini juga perbandingan antara amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar. Lah, rahasia keindahan dari contoh-contoh di atas itu sebagai ta'kidul makna, sama seperti di atas sebagai penguat makna dan penjelas. Kemudian ada mura'atun nazir wa dzikru syai' wa ma yattasilu bihi min makna min ghairi tadadin. Kemudian mura'atun nazir ini apa? Yaitu menyebutkan sesuatu dan segala sesuatu yang memang sekiranya menyambung, baik berupa makna yang tidak ada perlawanannya, yang tidak ada lawan kata dari kalimat tersebut. Contohnya syarabna wa akalna wa huwa sami'ul basir. Syarabna
wa akalna ini keduanya menyambung. Setelah makan, ya minum. Itu merupakan kalimat yang menyambung. Dan keduanya tidak ada, bukan merupakan dua kalimat yang berlawanan. Lah, rahasia dari keindahan contoh di atas itu sebagai ta'kidul makna. Hampir dari yang pertama sampai merata nanti itu sebagai penguat makna. Kemudian selanjutnya itu ada at-tauriyah. Wa lafdzun mufradun lahu maknayan. Yaitu lafadz mufrad yang memiliki dua makna. Nah, apa itu? Yang pertama itu makna qaribin wa huwa ghairu maksudin. Yang pertama ada makna dekat. Makna dekat ini makna yang memang bukan sebagai yang dituju. Kemudian makna ba'idin, makna yang jauh. Nah, makna yang jauh di sini maksudnya itu makna yang memang dituju. Contohnya yaitu yaquluna anna syauqa. Ini tulisannya kemungkinan narun. Yaquluna anna syauqa narun walau atun. Fama bala syauqil yawma asbaha baridan. Kemudian sampai akhir bait itu, 2 bait. Lah, analisisnya yang pertama di sini mahallu syahidnya yaitu lafal syauqi dan hafiz. Lah, dalam bait ini masuk kategori tauriyah karena makna syauqi ini makna qaribnya atau makna yang bukan dituju yaitu al-hanin wal lahfah. Lah, kemudian makna yang dituju, makna yang dimaksud itu syair sendiri yaitu Ahmad Syauqi. Kemudian ada mahallu syahid hafiz, ini makna yang bukan dituju itu al-amanah wal muhafazah. Nah, kemudian ada pun makna yang ditujunya yaitu syair itu sendiri yaitu Hafidz Ibrahim. Nah, sirrul jamal dari contoh di atas atau rahasia keindahan contoh di atas yaitu al-mufajah allati tunabbihu zihna wa tadfa'uhu ila ta'ammul fil kalam wa dilalati, yaitu syair ini merupakan al-mufaja'ah yang memang seperti hal yang tiba-tiba. Nah, hal yang tiba-tiba ini memang yang memberikan peringatan, memberikan tanbih kepada akal dan tadfa'u ila itu artinya mempengaruhi untuk berangan dalam mengucapkan suatu syair. Jadi salah satu keunggulan tauriyah ini membuat kita berpikir lebih keras dan membuat qari yang membaca ini punya pengaruh untuk berangan dalam melafal atau membuat suatu kalimat. Kemudian yaitu al-iltifat wa al-intiqal min dhamirin ila muhbiri wal maksud min huma wahid. Nah, al-iltifat ini atau penolahan dalam makna bahasanya yaitu perpindahan dari dhamir al-intiqal min dhamirin ila ghairi, yaitu perpindahan dari satu dhamir ke dhamir yang lain tetapi tujuannya itu satu. Tujuannya itu enggak berbeda sama. Contoh, anal mar'u la yusnihi antolabil aula ila akhiri syair. Lah, di sini mahallu syahidnya yaitu lafal ana dan hu. Lafal dhamir kalimat dhamir ana dan hu ini keduanya memang lain. Yang satu dhamir ana, yang satunya lagi dhamir hu. Keduanya lafal yang berbeda, tetapi makna yang terkandung di dalam dhamir tersebut yaitu satu. Yaitu siapa? Yaitu syair. Orang yang membuat syair tersebut. Nah, sirrul jamal dari contoh di atas yaitu isaratu zihni wa jazbul intibah indal qari awis sami, yaitu memberikan bekas kepada
akal, pikiran, dan menarik perhatian para pembaca. Nah, salah satu kelebihan dari al-iltifat ini ya tadi itu, yaitu sebagai mempunyai bekas diingatan, bekas di pikiran, dan menarik perhatian para pembaca atau pendengar. Ya, yang al-iltifat jangan dibahas sekarang dulu. Yang iltifat itu nanti untuk selanjutnya. Oh, jadi saya cukup sampai di sini, Ustaz. Baik. Demikian yang bisa saya sampaikan dari kelompok 2. Kemudian selanjutnya itu sesi tanya dan jawab. Saya berikan 2 sesi pertanyaan. Silakan bagi yang mau bertanya. Saya Gus. Silakan. Jadi saya ingin bertanya. Kan tadi ada macam-macam tasbih, yaitu tasbih tamtsil, tasbih zimmi, dan tasbih apa tadi? Maklub juga kan. Kan kita ini belajar balaghah nih supaya untuk mengetahui Al-Quran. Nah, mungkin teman-teman bisa kasih contoh tasbih zimmi dalam Al-Quran. Kalau ada, mungkin gitu aja. Ya, terima kasih. Selanjutnya apakah ada pertanyaan lain? Ini masih tersisa 1. Sangat langka. Karena biasanya 1 pertanyaan jadi rebutan. Silahkan. Suaranya. Oh iya, terima kasih. Iya, silahkan. Terima kasih. Maaf. Terkait tentang beberapa tasbih, artinya semua tasbih juga. Di situ kalau saya merujuk pada beberapa kitab balaghah, ya, salah safunun di balaghah itu kalau pembahasan tasbih itu ada nisbi gitu. Kemudian kata-kata nisbi ini apakah masih pada rumpun setara, artinya dia dahilan fil makna, atau kharijan fil makna. Kemudian pengetahuan terhadap lafadz ini itu masih pada ranah hisyan atau dia itu aklian. Jadi kalau dalam bait Jauharul Maknun itu kalau nggak salah ya, mohon nanti di cross check lagi. Kalau nggak salah kata-katanya seperti ini. Wa kharijun wasfun hakikiyun jala bihisin aku akil wanis bintala gitu. Artinya dia itu memiliki aspek 3 yang ketika saya gandengkan ya. Mungkin kalau hisin dengan aklin ya, kalau isin dengan aklin itu saling mengkoyi di antara satu sama lain. Cuman ketika nisbin ya, nisbin ini kan tidak ada kaitannya dengan pengetahuan kita terhadap kalamul mutakalim gitu. Atau mungkin ada embel-embel tala ini yang kemudian menunjukkan perbedaan dalam segi keilmuan balaghah sendiri. Ilmu bayan ya, masuk ilmu bayan. Baik, terima kasih. Terus baik kepada presentator. Pertanyaan pertama yaitu mungkin kalau ada dari Al-Quran contoh yang berkaitan dengan tasbih
nih, mungkin bisa diberikan contohnya dan mungkin bisa preteli, bisa diperinci mana mungkin apa itu tasbih dimni dan contoh dan perinciannya begitu. Yang pengen saya tanggapin untuk saudari Zul, tasbih nisbi ini gambarannya seperti apa, gambaran umumnya? Jadi awalnya ini bukan termasuk pada pembagian, bukan termasuk pada pembagian tasbih, tapi bagaimana kita mengetahui tasbih tersebut gitu. Ya masuk pembagian juga, cuman pembagian bagaimana sih kita cara kita untuk mengetahui tasbih. Artinya gini, wujuh tasbih mayastarikani fi wadahilan wa khorijan fi. Artinya dia itu mempunyai makna yang serumpun. Tasbih itu ada kalanya maknanya serumpun, ya. Ada kalanya maknanya ini di luar konteks gitu. Contohnya kalau saya ingat itu, kama tasbihul saubi bi akhorin fil jinsi, seperti itu. Itu yang Mas bilang. Kemudian yang khorijan itu seperti halnya contoh yang telah disampaikan teman-teman, ar-rajulu asaja'a bil asadi. Jadi tasbihur rajul bil asaja'a bi asadi ini termasuk dahilan gitu. Nah kemudian dari khorijan ini, dari konteks yang khorijan ini, dia memiliki metode untuk mentaudihkan sebuah maksud gitu. Ada kalanya itu bil akli, ya. Ada kalanya bin nisbi, ada kalanya juga bil hisi gitu. Kalau al-hisiyah kita jelas, kalau hisiyah kan jelas. Lah, yang saya mengkategorikan, bukan mengkategorikan, untuk mentaudihkan sebuah kalam mutakalim, ya. Atau ini sengaja dimasukkan di sini, tapi masih ada perbedaan yang lain sebenarnya pada ulama balaghah. Oh bukan, ternyata nisbi itu kelompok lain, bukan masuk terhadap khorijan makna gitu.
kalau takbirnya saya nggak bawa ya, kurang lebih seperti ini, kurang lebih mungkin nanti di cross-check bisa di internet. Au aklen wa nisbiyen tala, seperti itu. Mungkin bisa di cross check, itu yang saya bingungkan di situ. Nah, wanis bintala ini yang menjadi pertanyaan saya dalam tanda kutip, apakah ini memang nisbi ini masuk pada kategori pentaudihan mutakalim atau gimana gitu. Ya, baik, terima kasih. Silakan pada presentator, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Yang mengenai tentang tasbih nih. Baik, saya mencoba sambil menunggu presentator yang untuk menjawab pertanyaan pertama. Saya mencoba menanggapi tadi baitnya apa? Waqin au nisbi. Gimana Mas Izul? Yang saya tangkap dari nisbi itu kalau di beberapa literatur itu mungkin kaitannya dengan tadi karena penyebutan akil, mungkin nisbi ini masuk ke ghairu akil. Mungkin. Lah, salah satu kenapa kok mungkin ada nisbi atau akil, nah ini salah satunya yaitu untuk mengerucutkan perseorangan. Atau ya untuk lebih detail perseorangan itu diketahui siapa. Saya kasih contoh ya. Al-kitabu khairu Al-kitabu khairu siddiqin. Al-kitabu khairu sadiqin. Nah, di sini Alkitab itu sebagai musyabbah. Nah, Alkitab ini sebagai ghairu akil. Kemudian al-musyabbabihnya yaitu sadiq. Nah, sadiq ini sebagai akil. Nah, Alkitabu khairu sadiqin ini salah satu faedahnya atau rahasianya yaitu untuk mengerucutkan perseorangan. Siapa perseorangannya itu tadi, sadiq tadi. Nah, jadi yang saya pahami mungkin nanti bisa diluruskan karena saya juga belum mendalam sekali mengenai balaghah. Yaitu di sini yaitu fokusnya yaitu pada kata sadiq. Lah, sadiq ini sebagai musyabbabih, lah tujuannya adanya musyabbah dan musyabbabih yang memang terdiri dari akil dan ghairu akil ini yaitu untuk lebih mendetail, lebih mengetahui perseorangan tersebut, yaitu dalam ini sadiq atau bahasa ini yaitu tasyakhis. Lah kemudian ada hal lain, misal mungkin ini ada kaitannya, yaitu dalam hal ini yaitu musyabbabih yang memang terdiri dari maknawi dan maddi. Nah, ketika musyabbah dan musyabbabihnya ini terdiri dari maknawi dan maddi, ini salah satu faedahnya yaitu untuk at-tajsim. Contoh, al-ilmu miftahus sa'adah. Nah, musyabbahnya mana? Musyabbahnya yaitu al-ilmu. Al-ilmu di sini sebagai musyabbah ini
secara lafaz yaitu maknawi, bukan maddi. Nah, al-musyabbah bihnya mana? Miftah. Miftah ini sebagai musyabbah bih dan termasuk dalam kategori maddi material. Yang mungkin kalau yang saya tangkap maknawi ini yang ghairu hissiyin, kalau yang maddi itu hissi, artinya bisa dilihat oleh indrawi dan non indrawi. Nah, miftah ini kan bisa dilihat, kunci. Nah, salah satu tujuannya ketika musyabbah dan musyabbah ini terdiri dari maknawi dan maddi, ini yaitu faedahnya untuk at-tadsim. Kemudian ketika musyabbah dan musyabbah bihnya ini terdiri dari maddi semua, maka salah satu faedahnya yaitu untuk litaudih, untuk memperjelas. Nah, contoh Muhammadun kal asadi. Musyabbahnya mana? Musyabbahnya itu Muhammad. Muhammad ini nama orang yang bisa dilihat oleh indra. Oleh karenanya Muhammad ini termasuk kategori maddi. Adapun musyabbah bihnya yaitu asad. Asad ini singa, macan, atau harimau, ini bisa dilihat oleh indrawi. Oleh karenanya asad ini termasuk dalam musyabbah bih yang maddi. Dan faedahnya yaitu untuk litaudih. Mungkin begitu yang bisa kami jelaskan. Monggo barangkali presenter pertama atau yang ketiga mau menjawab pertanyaan yang pertama. Silakan. Izin menanggapi moderator untuk pertanyaannya dari Mas Yolan Hardika tentang contoh tasbih dhimni di dalam Al-Quran. Nah, ini saya cukup menjawab singkat saja. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada presentator lain dan juga Ustadz untuk diberikan tambahan. Dari yang saya ketahui atau yang saya dapatkan, contoh tasbih dhimni ini ada dalam surat Al-A'raf ayat 40, yaitu pada kalimat la tufattahu lahum abwabus sama'i wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Nah, di situ hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat yang berarti sampai unta masuk ke dalam lubang jarum, itu merupakan perumpamaan yang digunakan di dalam ayat ini untuk menyamakan ketidakmungkinan atau kemustahilan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berbesar diri atau sombong atasnya, itu tidak akan dibukakan pintu langit sampai kapan? Sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Itu sekian yang dapat saya jelaskan ya. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Tadi yang disampaikan Mbak Naswa saya belum paham. Jadi kan tasbih dhimmi itu kan yang tasbih yang tidak secara gamblang menampakkan musyabbah dan musyabbah bihnya yang diserupakan dan yang diserupakan dengan barang itu. Terus tadi yang disampaikan Mbak Naswa itu kayak gimana? Apa musyabbahnya yang tadi yang disampaikan paparkan itu tadi loh, yang ayat Quran itu musyabbahnya yang mana, terus musyabbah bihnya yang mana, sama wajah sibihnya itu apa? Bisa dipahami ya? Bisa Mas Nabil. Ya, izin menanggapi lagi ya, karena ini tadi saya yang menyampaikan. Musyabahnya adalah kondisi ayat yang digunakan untuk mengungkapkan ketidakmungkinan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah untuk dibukakan pintu surga. Musyabah bihnya ada dalam lafaz
hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, yaitu ketika unta masuk ke dalam lubang jarum. Nah, sampai sini bisa dimengerti Mas Nabil mungkin dan teman-teman? Oke, kalau itu jadi wajahnya apa? Wajah syibahnya adalah kemustahilan. Kalau yang di contoh-contoh syair dari sastrawan-sastrawan dahulu itu kan seperti syairnya siapa ini tadi? Syairnya Rumi itu tadi kita memakai perbandingan syairnya Rumi tadi ya, yang menambahkan keindahan dari kalung itu kan ya. Wajah syibahnya ini adalah ketidakmungkinan orang kafir untuk dibukakan pintu surga. Jenis tasbihnya sama jenis tasbih dimni. Adalah kemustahilan ini jadi wajah syibahnya. Bisa dimengerti mungkin atau ada yang kurang? Alhamdulillah sudah bisa. Alhamdulillah, syukron. Begitu yang bisa kami sampaikan, dan karena keterbatasan waktu, kami dari kelompok 2 minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, selanjutnya yaitu waktu untuk Ustadz untuk menyampaikan atau mengoreksi beberapa terkait dari contoh apa tadi yang diminta tasbih dimni yang dari ayat Al-Qur'annya. Pertanyaan. Ya, tadi temannya sudah memberikan contoh, dan semakin banyak contoh maka hal itu akan semakin membuat pemahaman kita yaitu lebih kuat, pemahamannya kita lebih mendalam dan lebih dimengerti. Makanya ada istilah yaitu bidzikril mithal yabtadihul hal. Dengan semakin memperbanyak contoh, maka semua yang jelimet itu akan menjadi terang. Itu contoh lainnya, misalkan seperti tasbih dimni yang ada di dalam Al-Quran, misalkan seperti di dalam firman Allah di dalam surat Al-Baqarah itu ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha min kulli thamarati wa asabahu al-kibar wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asabaha ya'sarun fihi narun fahtaraqat. Di sini dengan narun fahtaraqat. Maka kalau kita melihat tasbih dimninya, yaitu bagi orang liman la yunfiqu amwalahu, bagi orang yang tidak menafkahkan, menginfakkan hartanya di jalan Allah, atau menafkahkan hartanya akan tetapi dia memberikan nafkah dengan cara setelah diberikan nafkah dihina atau dicaci maki dan diolok-olok ataupun dengan hal yang lainnya, maka hal tersebut yaitu ditasbihkan fa inna dzalika yaj'alul mal mahmuqan. Hal itu harta tadi adalah dijadikan sebagai ditasbihkan dengan al-mal mahmuqan au muhtarik, dengan harta yang sudah terhapus, harta yang sudah terbakar. Akhirnya apa? Kalau sudah terbakar, ya tidak ada manfaatnya. Itu salah satu termasuk dari tasbih yang dimni tersebut di dalam ayat itu tadi, di dalam surat Al-Baqarah. Nah, selanjutnya tadi yang pertanyaan berikutnya apa, yang kedua itu tentang apa, tasbih nisbi. Ustaz. Tasbih nisbi apa tamthil nisbi? Saya tadi menangkapnya yang disebutkan tasbih nisbi. Di mana macam-macamnya tasbih yang nisbi itu? Kalau yang tadi saya sebutkan itu bukan, saya nggak menyebutkan tasbih, tadi menyangkut sama nisbi, sama akhirnya saja Ustaz. Dan ini yang ditanyakan yang nisbi. Nisbi itu ya bagaimana? Kira-kira apa pengertian dari nisbi? Ya, sehingga bisa dikategorikan apa pengertian dari nisbi itu. Kepada penanya, mungkin bisa dijelaskan apa itu yang dimaksud dari nisbi. Sehingga bisa dikategorikan apakah ini termasuk dikategorikan dari akli atau yang hissi ketika di sana ada nisbi. Kalau di referensi saya itu gini Ustaz, jadi wajah istiroknya itu kan sebenarnya ada dua.
ada yang dahilan dan khorijan, ada yang satu makna, ada yang di luar makna gitu. Kemudian Satu nanti makna dan dua makna. Satu makna pertama itu akli apa hissi, dan makna yang kedua itu bagaimana? Apakah keduanya sama-sama hissi atau bagaimana? gimana Ustaz? Enggak dengar Ustaz. Kan ada satu makna dan dua makna. Ya, satu makna pertama itu masuk yang hissi atau yang kedua masuk yang akli atau maknawi? Kalau yang di referensi saya itu pembagian ini termasuk pembagian dari yang kharij gitu Ustaz. Jadi yang kharijul makna gitu. Ada caranya taudhi itu dengan dalil hisian, terus aklian dan juga nisbian gitu. Yang kharijul makna bagaimana contohnya? Yang dari kharijul makna. Ya, gini ku Ustaz. Misalkan contohnya kama fitas birrojul asaja'a bil asadi fisaja'a. Saja'ah dengan al-asad, yaitu as-saja'ah adalah apa? Bisa terlihat atau tidak? Saja'ah bisa terlihat atau bisa tersentuh atau tidak, berarti itu akli. Akli, sedangkan asad di sini. Loh, kalau yang akli itu malah dijelaskan al-kifayatin nafsaniyah minaduka iwal ilmi wal ghodobi wal hilmi wal kiromi, seperti itu Ustaz. Ya kan itu akli yang seperti itu. Nggih. Kalau yang seperti itu malah akli ngoten. Iya, yang seperti itu wal hilmi as-sabru dan yang lainnya itu adalah termasuk dari ad-dzakai, dari kecerdasan. Itu yang lainnya itu termasuk dari yang akli. Saya yang belum paham ini yang nisbi itu Ustaz. Nah, yang dimaksud yang nisbi itu yang bagaimana? Apakah nisbi yang akli atau nisbi yang hissi? Nggih. Nisbi yang hissi itu yang saya bingung. Nisbi yang hissi di sini misalkan dia memberikan contoh hal perkara yang nisbi apa? Nisbi kan relatif. Tapi relatifnya dia dari contoh yang hissi yang bisa dilihat atau yang bisa dipegang dan bisa dirasakan. Itu coba kira-kira apa contohnya kalau yang nisbi tapi dia hissi? Sepertinya tidak ada kalau nisbi yang hissi. Sepertinya. Nisbi tapi yang hissi. Wahada amrun nisbiyun. Misalkan ada di dalam. Ini ada Ustadz yang hissi ya. Fil hissi ada Ustadz. Khalid kalwardi fil hamroti fil hissi. Khalid kalwardi wal ilmu kan nuri fil iktidai fil akli. Gitu Ustadz. Lah terus yang saya bingung kan ini nisbi ini gimana gitu loh Ustaz. Kok masuk isi, masuk akli gitu. Saya bingung. Ya, Khalid yang tadi bagaimana contohnya? Yang sampean berikan contoh? Contohnya itu Khalid kalwardi. Khalid ibarat bunga. Filhamroh gitu. Fil itu di dalam aspek hisinya gitu. Kalwardi fil kalau yang dalam aspek aklinya itu ilmu kanuri. Pripun Ustaz? Iya, karena di situ Khalid kalwardi, yaitu kan apa? Bunga kan terlihat, jadi dia menjadi hissi, kan bisa kita pegang, bisa kita sentuh, tapi dia
Berikutnya ada apa? Fil hamro yang seperti itu. Nggih, cuma yang saya bingungkan ini nisbi ini kok digandengkan dengan hisi dan akli, sedangkan nisbi ini bisa masuk ke hisi dan akli gitu. Kalau hisi kan nggak akli, kalau akli nggak hisi gitu loh Ustaz. Jadi ada pembagiannya gitu loh. Nah ini kayak kok gini gitu, saya bingung. Ya memang seperti itu. Jadi ada yang nisbi dia, tapi nisbinya adalah yang hisi misalkan. Meskipun lebih condong selama ini hal yang nisbi itu lebih kepada akli, tapi di sana ternyata di sini ada nisbi yang hisi seperti kalau yang saya contohkan tadi. Tapi mungkin setelahnya hisi seperti kalwar di berikutnya fil hamrona ada tambahannya penjelasannya, sehingga itu yang membuat hal apa hisi ini menjadi nisbi fil hamrahnya itu. Jadi ini sama aja ya Ustaz ya. Nisbi sama hisi tergantung dia nisbi yang hisi apa nisbi yang akli gitu Ustaz. Iya, kalau itu dalam hal yang kategori yang nisbi. Jadi bisa dilihat dari bagaimana tasbihnya yang ada di dalam. Kalau tadi yang dicontohkan Khalid kalwardi fil hamrati, yaitu berarti di sana karena al-wardu di sini atau al-wardu adalah bunga, ini adalah hisi, bisa dilihat, maka hal tersebut jika ini dikategorikan terhadap nisbi, berarti nisbi yang hisi. Berikutnya seperti apa? Al-ilmu kan nuri. Nah, nur kan al-ilmu di sini. Al-ilmu kan nuri. Apa? Al-ilmu kan nuri selanjutnya apa? Fistaja'ah. Ada Ustaz, al-ilmu kan nuri, al-ilmu, mana tadi deh? Wal ilmu kan nuri fil ibtidai, ngoten. Al-ilmu kan nuri fil ibtidai. Al-ilmu kan nuri, beribarat cahaya. Nah, atau apa? Selain dari cahaya, dalam artian bukan hal yang adalah hal sebuah yang terang, sesuatu yang terang. Fil ibtidai dalam permulaan. Ini termasuk dalam ini yang hisi, yang akli di sini. Tapi dia nisbi, letak nisbinya mungkin al-ilmu kan nuri fil ibtidai. Fil ibtida di situ. Oke, Ustaz. Mungkin kalimatnya yang seperti ini yang nisbi, kalimat yang seperti adalah yang nisbi. Karena yang namanya nisbi bisa menjadi dirubah dengan yang lainnya, atau bisa menjadi yang dianggap tidak nisbi adalah yang lainnya. Seperti itu. Ini hadir semuanya. Sudah hanya satu orang tadi yang tidak hadir. Gitu. Saya akhiri dulu untuk kelompok selanjutnya. Nanti bisa ditanyakan lagi ke saya. Saya akhiri dulu dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.